selamat pagi kakak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya atas nama Afridus Delman, kelas 2024 F, Prodi PGSD, NPM 24103246. Hari ini kita akan membahas tentang kasus pencurian motor di Kota Ruteng. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut kakak kasus pencurian motor ini mencerminkan penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, jadi begini, menurut saya pencurian motor merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena korban kehilangan harta benda mereka dan mengalami kerugian finansial dan memungkinkan juga mengalami trauma psikologis. Tindakan ini tidak mencerminkan sikap keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih kak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah kakak melihat adanya pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia dalam kasus ini, misalnya dalam hal dampaknya terhadap rasa aman dan kepercayaan di masyarakat? Nah, jadi begini, menurut saya pencurian motor menciptakan rasa tidak aman di dalam masyarakat. Ketika warga merasa tidak aman, mereka akan cenderung kurang percaya satu sama lain kepada lingkungan di sekitar kita, dan itu yang membuat masyarakat tidak percaya kepada sesama masyarakat lainnya. Oke, terima kasih kak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana peran pemerintah di Kota Ruteng dalam menegakkan hukum dan keadilan sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menangani kasus pencurian motor ini? Menurut saya pemerintahan di Kota Ruteng harus lebih menerapkan berkaitan dengan keamanan, lebih khususnya di kasus-kasus seperti pencurian tersebut, dan lebih memperketat keamanan di Kota Ruteng. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Dan keempat, menurut kakak, bagaimana peran pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dapat mencegah terjadinya kasus pencurian motor di masa mendatang? Nah, menurut saya pendidikan karakter harus menekankan pentingnya hukum dan keterkaitan dalam masyarakat. Anak-anak perlu diajarkan untuk menghormati dan mematuhi peraturan yang ada. Terima kasih kak. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah kakak melihat adanya keterkaitan antara kasus pencurian motor ini dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, misalnya dalam hal kesadaran moral dan etika perilaku? Menurut saya sangat ada keterkaitan sekali karena sila pertama menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan, moral dalam kehidupan. Pencurian merupakan tindakan kriminal yang melanggar ajaran agama maupun tidak mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab dan tidak menghormati hak milik orang lain. Terima kasih.